melanjutkan kembali serial Justice League Dark volume pertama yang berada di era New 52. Nah, di edisi sebelumnya, buku peta The Books of Magic berhasil direbut oleh ketiga iblis suruhannya Felix Faust, yaitu Demons 3. Nah, di mana di sanalah John Constantine pun menyadari ini semua adalah rencana busuknya Faust untuk menguasai buku sihir itu. Dan ketika Felix Faust diinterogasi oleh Steve Trevor, di saat itulah Demons 3 datang ke sel tahanan Faust sambil membawa buku peta The Books of Magic. Cerita pun akan dilanjutkan pada edisi kali ini. Inilah serial Justice League Dark volume pertama untuk edisi yang ke-11. Semoga kalian suka. Yeah. Cerita ini dibuka dengan melanjutkan akhir dari edisi sebelumnya yang berada di markas besar Argus, di mana Steve Trevor dihadapkan demonstrinya Felix Faust sambil membawa buku sihir The Books of Magic. Meskipun Trevor sempat memberikan protokol kode bantuan dengan membawa monster golem Argus, namun sayangnya monster golem itu dapat dilumpuhkan oleh ketiga iblisnya Felix Faust. Tapi tiba-tiba Faust pun dapat dilumpuhkan dengan munculnya John Constantine dan tim penyihirnya. Tepat di saat itu juga mereka datang untuk mengambil kembali peta yang dicuri dari mereka, peta buku sihir The Books of Magic. Nah, saat Dr. Mist menyerap serangan Faust, Zatanna dan Black Orchid melawan iblis sebaik mungkin. Menyadari bahwa mereka membutuhkan Steve Trevor, Constantine meminta Deadman untuk merasuki sang kolonel dan menggunakan akrobatnya untuk dapat menyelamatkannya. Dengan tersingkirnya Trevor, Dr. Mist pun melepaskan energi magis yang diserap dan membebani Faust secara berlebihan, memberi mereka cukup kesempatan untuk menyusun strategi untuk mendapatkan senjata yang dia perlukan agar dapat melawan Felix Faust. Constantine pun meminta akses ke ruang hitam Black Room, sebuah ruangan Black Hawk program untuk mengumpulkan semua artefak magis yang berpotensi berbahaya di tempat itu. Oleh karena Steve Trevor tidak akan mengizinkan John pergi sendirian, maka dia pun meminta Dr. Mist dan Black Orchid untuk menemaninya. Sementara itu, di tempat lain, Madame Xanadu melempar kartu tarotnya, mengetahui bahwa masa depan di mana John Constantine menemukan buku sihir berarti akhir dari semua keberadaan. Hanya ada satu orang yang dapat memiliki kitab-kitab tersebut tanpa dirusak oleh kekuasaan. Meskipun dia kesulitan menebak identitasnya, dia sudah tahu nih siapa orang itu. Nah, beberapa waktu lalu, John mengetahui keberadaan seorang anak muda yang ditakdirkan menjadi penyihir terhebat sepanjang masa. Nama anak laki-laki itu adalah Timothy Hunter. Meskipun John Constantine, Zatanna, dan Madame Xanadu telah mencoba melatihnya dalam menggunakan ilmu sihir, remaja itu akhirnya memutuskan bahwa dengan menggunakan sihir itu ada resiko yang sangat terlalu besar yang dapat membahayakannya. Yang akhirnya mereka semua pun sepakat untuk membiarkan tim Hunter menjalani hidupnya secara normal. Namun sekarang Madame Xanadu terpaksa harus melanggar janji itu. Dia pun memindahkan dirinya secara ajaib pergi ke London berharap dapat meyakinkan si tim Hunter itu. Di luar Black Room, Steve Trevor memperkenalkan Constantine kepada penghubung khusus pemerintah dan ahli dalam penyelidikan paranormal dan pencegahan teror gaib, yaitu John Peril. Peril ini telah membentuk pasukan anti sihir untuk mengamankan Black Room. Dr. Mist mengangkat segel mistiknya dari pintu dengan menggunakan mantra sihirnya. Ya, si John Constantine pun melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan Black Room. Nah, ketika dia berada di dalam ruangan Black Room itu, dia pun mengamati benda-benda yang ada di sana agar dia dapat gunakan untuk dapat melawan Felix Faust. Berpindah kembali nih ke Madame Xanadu yang dapat merasakan sisa energi sihirnya tim Hunter. Meski telah menyembunyikan dirinya dari energi tersebut, pria remaja itu akhirnya bertemu dengan Madame Xanadu dengan perasaan tidak senang melihatnya, memberitahu si wanita itu bahwasanya ayahnya akan memarahinya jika melihat mereka berdua di rumahnya itu. Karena gara-gara sihirlah hampir membuat hidupnya menjadi hancur dan membahayakan orang-orang yang disayanginya.
Timothy tidak tertarik menjadi bagian dari masalah apapun yang dibawa Xanadu bersamanya, apalagi untuk bergabung dengan timnya. Yang kemudian Madam Xanadu pun memberitahunya bahwa John Constantine telah menemukan buku sihir The Books of Magic, dan rasa ingin tahu tim Hunter pun menjadi terguncang. Meskipun begitu, dia tidak bisa membantu, tapi dia dapat memberikan semua sihirnya. Kemudian kita kembali berpindah ke Felix Faust yang sedang bertempur dengan Zatanna dan Deadman yang ternyata serangannya lebih unggul daripada mereka. Deadman dikirim ke Land of the Dead, sedangkan Zatanna sudah kehabisan energi dan terlihat tidak berdaya. Tapi berkat serangan mendadak dari John Constantine yang datang dari ruangan Black Room, dia datang dengan menggunakan armor magis dan staff Merlin. Felix Faust pun menjadi tidak sanggup untuk melawannya, yang akhirnya terpaksa dia pun melarikan diri. John Constantine tentu saja mengejarnya dan meminta Steve Trevor untuk segera mendapatkan perawatan medis bagi Zatanna yang sedang terkapar di lantai. Yang kemudian John pun akhirnya berhasil menemukan Faust di sudut ruangan kantor keamanan. Nah, saat John Constantine mendekat, Faust pun mengungkapkan bahwa sebenarnya dia telah merencanakan pertemuan ini sesuai keinginannya. Tapi saat ini kondisinya dia terpojok dan tidak bisa lagi melarikan diri ke tempat lain. Felix Faust pun memberitahu John Constantine dia tidak akan bisa mengambil buku itu darinya karena kunci untuk membuka kotak itu tidak ada. Yang kemudian John Constantine pun memberitahunya bahwa dia sudah memiliki kuncinya, yaitu Skeleton Key, yaitu merupakan sebuah kunci yang bisa membuka apa saja, yang tentu saja membuat Felix Faust pun untuk merebut kunci itu darinya. Namun ketika Faust merebut kuncinya itu, dia menjadi terkejut dengan gambar tato yang ada di tangannya si John Constantine, dan dalam kesempatan inilah John pun langsung melancarkan serangan terhadap Faust dan berhasil menjatuhkan penyihir tua itu terkapar di lantai. Yang kemudian John Constantine pun langsung mengambil kotak peta itu dan menggunakan kuncinya. Hal ini membuat Faust untuk memberitahunya bahwa apa yang dilakukan John sangat berbahaya. Saat itulah beberapa representasi gambar magis yang ada di bumi pun muncul, menunjukkan lokasi keempat buku sihir itu, dan lokasinya ada yang jauh dan ada yang dekat. Dengan keadaan yang terkapar di lantai, Felix Faust menjadi tertawa karena Constantine lupa menanyakan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan itu adalah bagaimana Felix Faust mengetahui tentang Argus dan Black Room, bagaimana dia tahu bahwa kunci kerangka The Skeleton Key yang dia perlukan itu untuk dapat membuka peta ada di Black Room. John telah digagalkan oleh kebodohannya sendiri. Dia melanggar peraturannya sendiri dan bekerja dengan tim itu. Dan sekarang salah satu dari anggota tim Justice League Dark mengkhianatinya. Yang kemudian Dr. Mist pun muncul di belakang John Constantine dan mengirimkan ledakan dahsyat ke dalam kepala John Constantine, dan cerita pun bersambung. Nah teman-teman, itulah dia pembahasan cerita komik Justice League Dark volume pertama untuk edisi yang ke-11. Untuk lanjutannya ada di video berikutnya, linknya itu ada di dalam deskripsi. Tulis ya komentar teman-teman mengenai video ini. Kenalkan, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin DC Indonesia yang masih hidup untuk menceritakan komik-komik DC yang menarik. Sukses untuk kita semua dan jangan lupa subscribe.